Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama hormati dan muliakan orang tua kita, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Qom Haji Sa'di. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan kekuatan, panjang umur untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan muliakan para guru, para orang tua, yaitu Al-Mukarram Bapak Haji Namen, Bapak Haji Raden, Bapak Ustaz Hasbullah, dan para jamaah yang hadir, ibu-ibu. Mudah-mudahan di waktu yang berbahagia ini kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur lagi kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah dan rahmatnya kita bisa bersilaturahim, yaitu untuk melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat subuh jamaah yang dilanjut dengan taklim yang seperti biasa. Mudah-mudahan dengan kita niat mencari ilmu, mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan, baik itu urusan dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Sambil nunggu guru kita Bapak Haji El Jafar Al-Ayyubi, mari kita mungkin bersolawat ya, karena ini adalah bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kita akan nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sholawatnya, sholawat yang kita hafal aja bu, kira-kira apa sholawatnya? Allahumma sholli ala sebagaimana Allah berikan petunjuk orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu kira-kira siapa Bapak-Ibu? Guru-guru kita, para asatidz kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Kenapa kita selalu meminta Allahumma hdini fiman hadait, supaya kita bisa dikasih petunjuk ya, karena petunjuk itu adalah suatu anugerah. Kita datang dari rumah ke masjid untuk salat subuh adalah petunjuk. Kadang-kadang kita sudah dikasih petunjuk tapi masih ogah, masih gak mau. Petunjuk itu banyak di sekeliling kita. Yang nyata aja di kala waktu subuh, maka di waktu setiap waktu ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kita dikasih petunjuk. Tapi kadang-kadang kita masih malas-malasan. Sekarang masih ada. Udah sampai hayya sholat, masih sholat. Itu petunjuk sebenarnya. Kadang-kadang kita sepelein. Ya. Nah itu. Dan untuk mengisi kosongan, mungkin dilanjut aja oleh guru kita Al-Mukarram Wal-Mukarram Ustaz Fahri. Karena kayaknya beliau adalah guru kita yang mungkin ilmunya lebih paham daripada saya. Dan mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut kapan-kapan. Untuk itu silakan Al-Mukarram Wal-Mukarram Ustaz Fahri untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah عدد ما في علم الله صلاته والسلام الدائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita, bil khusus orang tua kita, Kang Haji Saadi, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, orang tua kami Ustaz Hasbullah, Ustaz Rasyidin, dan juga sama-sama kita hormat, kita muliakan Ustaz Ambil, pembantunya Bapak Haji Amin, dan juga Bapak Raden, dan para orang tua lainnya, Pak Haji Dian, Pak Ali, dan juga Bapak Soleh, dan seluruhnya para orang tua kami, para asatidz, para guru yang mohon maaf tidak bisa fakir sebutin satu-satu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pertama adalah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh berkah ini
kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah nikmat sehat, afiat, panjang umur, kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita dapat hadir kembali dalam rangka ta'lim mingguan yang diadakan di Masjid Jami Nur Ihsan. Mudah-mudahan langkah baik kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita senantiasa dikabul dan tidak keluar dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak kita semua di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatil uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung guru kita yang pada hari ini mestinya menyampaikan kalam, menyampaikan mau'izah, menyampaikan tausiahnya kepada kita, Ustaz Haji Muhammad Ja'far MA, karena beliau berhalangan, wallahu a'lam sudah sampai mana. Jadi saya jadi ban serep dulu, Pak. Kalau ban serep itu biasanya yang gak sebagus ban aslinya ya. Karena kalau mobil itu ban aslinya pecah, mau gak mau yang diganti ban serep. Nah, jadi nanti kalau ada kurang-kurang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan kita sudah masuk bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita di tengah masyarakat bulan-bulan seperti ini banyak yang mengadakan maulid. Jadi orang yang mengadakan maulid itu adalah salah satu ciri tanda syukur dia kepada Allah karena sudah dilahirkan junjungan kita, ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Allah dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam ayat lain, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, katakan burung buka ai Muhammad, bi fadlillah, dengan keanugeraan Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Yang dimaksud adalah keanugerahan dan rahmat sesungguhnya adalah lahirnya manusia mulia, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yafrahu, maka girang. Ya. Abu Thalib aja, ya. Abu Thalib, Abu Lahab aja itu girang atas kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat setiap hari Senin itu diringankan siksanya. Cuma girang. Makanya kata dalam syariat dikatakan tuba liman ra'ani wa amanani, thumma tuba liman lam yarani wa amanani. Beruntung orang yang pernah melihat Nabi ketika pada zaman itu, dan kemudian lebih beruntung daripada itu adalah orang yang gak pernah lihat Nabi tapi beriman kepadanya. Kita adalah termasuk umat akhir, kita gak pernah melihat Nabi tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib itu ketika dalam sholat kita sholawat, ketika pas bagian atau lempengan tahiyat kita nggak pakai, nggak baca, maka sholat kita agak salah. Kan sholawat itu bagian dari rukun qauli, ya. Rukun qauli kemarin kita bahas, itu yang pertama takbiratul ihram. Jadi makmum tuh bukan hanya imam. Ketika dia berjamaah terus dia nggak bilang Allahu Akbar, nggak sah.
Apalagi dia bilang kan udah ada imam, saya mengikut aja, diem juga boleh, enggak ya. Kita kudu melafadzkan, makanya disebut dengan rukun qauli, rukun ucapan, yang mana harus kedengaran telinga kita minimal. Enggak harus sampai belah pojok, bisa jadi makruh kita, wow. Kecuali mungkin yang ada di Mekah tuh biasanya tuh, yang mengiringi si imam. Biasanya imam setelah Allahu Akbar, Allah, nah itu ya, untuk mengiringi imam agar suara mic itu bisa sampai kedengaran, sampai lebih jauh daripada si imam. Lalu yang kedua, termasuk dari bagian rukun qauli itu adalah Fatihah. Nah, kita sebagai makmum juga sama, dituntut untuk membaca Fatihah. Makanya kata Nabi, siapa orang yang sholat gak baca Fatihah, maka status sholatnya ini dianggap tidak sholat. Karena Fatihah bagian daripada rukun sholat. Lalu banyak perbedaan. Ustaz, ada orang yang kagak baca Bismillah. Saya sholat, saya dulu pernah mengisi satu acara di daerah Pondok Gede. Ya, akhirnya itu imam gak pakai Bismillah. Bismillahnya gak kedengeran. Ya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Udah gak umum. Ya. Kita di Indonesia madhabnya Syafi'iyah, yang mana Bismillah itu termasuk bagian dari Fatihah. Makanya surah Fatihah ini ada berapa? Ada 7. Kalau menghitung Bismillah, nah Bismillah di dalam Fatihah ini bagian, nggak boleh kita tinggal. Lalu ada yang bilang lah di Mekah dibaca sir. Malikiyah itu madhabnya. Alhamdulillahirabbil alamin dibaca, cuman sir. Nah kalau kita memegang madhab Syafi'iyah, itu membaca Bismillah dalam Fatihah ini dijahar, dikencengin. Ya, tapi dikencengin bukan kenceng banget, maksudnya standar dengan bacaan Fatihah yang biasa kita baca. Selanjutnya rukun qauli yang ketiga adalah tahiyat. Yang terakhir tuh, tahiyat terakhir itu termasuk daripada rukun. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi artinya sholawat yang kita baca di dalam sholat ini hukumnya wajib. Kemarin belum lama ada orang bilang, Ustaz, ini orang banyak banget yang ngerayain maulid, kita disuruh sholawat terus sama penceramah. Kira-kira di bulan ini bagus mana baca Quran sama sholawat? Ini orang ngadi-ngadi nanya ya. Akhirnya kita jawab begini, sholawat secara dzatiyah dengan Quran ini mulia Quran, dzatiyah secara dzatiyah. Tapi ada di satu momen, di satu tempat yang mana ketika seseorang gak baca sholawat, agak sah tuh sholatnya. Contoh dia baca tahiyat, baca yasin, wal Quran, lagi tahiyat dia baca yasin, akhirnya udah kelar-kelar itu imam. Ya. Berarti kan kalau semisal sholawat dibaca di tempat yang tertentu, ini menjadi lebih afdol, lebih utama, dan menjadi keharusan bagi kita. Seandainya kita nggak baca, nggak sah. Nah itulah perbedaan antara mana mulia mana Quran dengan mana mulia sholawat. Semuanya sama-sama mulia. Yang nggak mulia itu yang kagak baca. Sama kayak orang bilang, orang kunut sama kunut, apa namanya, afdol mana, mulia mana, utama mana? Utama dua-duanya. Semuanya ada dalilnya. Ya, Imam Abu Hanifah nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut. Ini kalau bicara khilafiyah. Ya. Tapi Imam Syafi'i ketika pernah hadir datang ke tempatnya Abu Hanifah karena sebagai gurunya. Imam Syafi'i ini punya guru Imam Malik. Imam Malik ini punya guru Abu Hanifah. Ya. Karena dalam urusan kunut itu simpel. Rasulullah itu dulu pernah kunut tapi ahyana, jarang ya. Nah, beliau Abu Hanifah menganggap bahwa kalau jarang-jarang ini kunut tidak sampai sunnah terus menerus. Tapi Imam Syafi'i beda cara pandangnya, karena Rasulullah pernah melakukan kunut walaupun cuma sebulan, ini menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Jangankan sebulan, satu hari yang dilakukan Rasulullah jadi sunnah enggak, Pak? Jadi sunnah. Karena Rasulullah ini qudwah, uswatun hasanah,
Sebagai suri taulan, apapun yang pernah dilakukan Rasulullah ini akan menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Apalagi nah itulah bagaimana cara pandang ulama-ulama kita ketika dia berbeda tidak sikut-sikutan. Kalau kita kan kalau berbeda akhirnya kita gak mau berteman ya Pak. Ibu ya, kita berbeda sedikit dalam urusan apa nih kita, padahal itu adalah khilafiyah. Makanya kan tadi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah sebuah kasih sayang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa momen Maulid ini ya tidak lain kita ini akan mengetahui sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau perayaan sudah banyak ya. Apa sih sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahwa Rasulullah ini adalah orang yang sangat cinta, orang yang sangat sayang, rahmat kepada sekelilingnya. Bahkan sekalipun sama hewan yang tidak diberikan akal. Ya, wajar kalau misalnya seseorang berbaik kepada orang karena dia memiliki akal, tapi Rasulullah sayangnya itu, makanya dibilang rahmatan. Nah, dulu ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah dulu dilahirkan dari kota Makkah terus hijrah karena diboikot ya, karena dakwahnya ini gak diterima setelah meninggalnya Abdul Muthalib ya. Terus ada di Madinah Rasulullah berkembang pengikutnya. Akhirnya Rasulullah bilang kepada para sahabatnya pada waktu itu, bagaimana kalau kita ini ke Mekah, hijrah kembali ke tempat saya dilahirkan. Akhirnya Rasulullah gak tanggung-tanggung ngajak sahabatnya 10.000 ya. Itu kan bukan pasukannya banyak udah. Itu diajak para sahabatnya untuk Fathu Makkah. Di tengah perjalanan itu Rasulullah SAW dengan para sahabat yang melihat ada seekor anjing, ibunya itu lagi nyusuin anaknya. Lalu kata Rasulullah manggil kepada salah seorang sahabat, bentar sahabat, nanti pasukan yang jalan ini dibelah, ada yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa ya Rasulullah? Ini agar seekor anjing yang lagi lagi ngempeng nih, lagi menyusui seorang ibunya kepada anaknya, biar gak terganggu. Itu sampai belas kasihan seperti itu sama makhluk Allah, sekalipun itu yang kita anggap dalam ilmu fikih najis. Yang orang kalau kejilat, orang yang kalau kena itu kan dalam ilmu fikih disuruh apa? Kita membasuh dengan 7 kali pakai debu ya kan, ribet dah caranya. Ya beda dengan kita dijilat sama hewan selain anjing dan babi. Artinya untuk urusan belas kasihan Rasulullah adalah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik ya, pada waktu itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Lalu ketika itu ibunya Anas bin Malik bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kaum Ansor banyak yang memberikan hadiah kepada engkau karena mereka ini orang-orang kaya. Ada yang ngasih duit, dirham, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih jubah, banyak ngasih. Lalu aku ini sebagai orang miskin gak bisa ngasih apa-apa kecuali anakku ini, Anas bin Malik ya. Aku kasih kepada engkau dan dia membantu engkau, untuk membantu engkau nanti ketika berdakwah." Lalu kata Rasulullah terima tuh Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah doain 3 Pak untuk Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Rasulullah, Allahumma aktsir malah wa auladah wa tawwil umrah. Ya Allah, banyakin hartanya Anas bin Malik dan anak-anaknya dan panjangkan umurnya. Makanya dalam riwayat itu Anas bin Malik umurnya sampai 100 tahun lebih. Itu pas dia masih hidup itu keturunannya sampai ratusan. Dan dia diberikan kekayaan juga yang normalnya orang itu setahun sekali panen, dia bisa 3 atau 2 kali panen karena berkah dari doa Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu Anas bin Malik bilang dalam hadis sahihnya, ayyashfa'ali yaumal qiyamah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nanti ketika di yaumil qiyamah berikan syafaat. Padahal dia itu Anas bin Malik dengan Rasulullah itu sudah berkhidmat 10 tahun Pak. Sudah 10 tahun dalam riwayat Rasulullah gak pernah bilang kenapa Anas bin Malik ngelakuin begini, kenapa kok tidak melakukan seperti ini. Sama sekali tidak pernah keluar dari lisan Rasulullah itu mengatakan, ya Anas, kenapa engkau lakuin begini? Ya Anas, kenapa engkau tidak melakukan seperti ini? Itu tidak
tidak pernah keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun lamanya. Padahal itu kalau ukuran kita udah bestie banget Pak ya. Seorang sahabat dengan utusannya 10 tahun berkhidmat, 10 tahun melayani, 10 tahun membantu Rasulullah, mestinya kan pasti dapat syafaat. Tapi enggak. Anas bin Malik bilang, "Ayyashfa'ali yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, nanti kalau udah di yaumil qiyamah, udah di hari kiamat, berikan syafaat kepada aku. Kata Rasulullah, "Ana fa'ilun." Ya, nanti akan aku berikan syafaat. Lalu kata Anas bin Malik, "Aina atlubuk?" Di mana nanti aku cari engkau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Utlubuni awwala ma yatlubuni al-sirat." Nanti engkau cari aku ada di Siratul Mustaqim. Makanya Rasulullah itu dalam riwayat Pak, orang yang paling sibuk nanti di yaumil qiyamah. Ya, saking sayangnya sama umatnya itu paling sibuk. Nah, itu Siratul Mustaqim itu disifatkan oleh para ulama adalah jisrun, jembatan mamdudun yang dibentangkan ala dhahri jahannam, di bawahnya api neraka, ada minas sya'ri, lebih tipis dari sehelai rambut, wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam daripada pedang. Itu kita udah nggak bayangin apa ya? Satu helai rambut itu lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Ya Allah. Nah, semua orang nanti ketika di yaumil qiyamah akan melewati sirat dan sesuai dengan amalnya masing-masing. Makanya ada riwayat, ada yang seperti cepatnya kilat, ya, ada yang lama. Nah, ini tergantung dengan amalnya masing. Makanya kita alhamdulillah setiap Sabtu kita hadir di majlis-majlis thalibul ilm. Kita seperti hadir ini membuktikan bahwa menjadi saksi kita ketika nanti di yaumil qiyamah kita bisa memberikan saksi ya Allah. Kan nanti dalam Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, di hari di mana mulut itu dikunci, wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yasin tuh ya. Nanti kaki itu akan menjadi saksi. Tangan ngomong, mulut dikunci, mulut ngomong kebaikan-kebaikan, atau mulut ngomong yang kagak baik, itu nanti tangan akan ngomong yang sebenar-benarnya. Tangan pernah digunakan untuk sedekah, tangan digunakan untuk hal-hal yang baik, untuk nolong orang. Kaki juga sama, sering hadir di majlis-majlis ilmu, itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilah sebab hadirnya kita di sini, ketika nanti di Siratal Mustaqim kita diberikan kemudahan seperti seperti kilat yang menyambar. Enak gak Pak? Lalu kata sahabat Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalau saya nggak nemuin kau di Siratal Mustaqim di mana? Ya, utlubuni alal mizan. Cari deh nanti aku di mizan. Apa mizan? Mizan itu timbangan baik sama buruk. Nanti engkau kalau nggak ketemu aku di Siratal Mustaqim, cari aku di mizan. Itu mizan itu sifatnya apa? Bainal masyriq wal maghrib. Gedenya, panjangnya, besarnya, luasnya itu antara timur dan barat. Ya Allah. Itu saking gedenya, semua nampung semua manusia, nanti semua akan ditimbang amalnya masing-masing. Makanya dulu ada yang lucu begini Pak, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ini ada salah satu cerita yang unik. Jadi ada orang abid. Orang abid itu orang yang ahli ibadah di rumah. Dia di semasa di dunianya ahli ibadah. Dan ketika dia disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk masuk surga, kata Allah, udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah surga dengan rahmatku, karena engkau sudah beribadah kepadaku. Lalu kata orang yang ahli ibadah, ya Allah, saya nggak mau masuk surga dengan rahmatmu. Kalau begitu saya nggak usah capek-capek jaga mata saya, hidung saya, telinga saya, lisan saya. Ya, mendingan saya dulu di dunia biasa-biasa ibadahnya. Saya pengen masuk surga dengan amal saya. Wah, udah disuruh masuk surga dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dia kagak mau. Dia malah bilang, masukin surga dengan amal saya. Sebab amal saya ya Allah di dunia itu sebesar gunung, seluas lautan, masya Allah. Ya, dia bilang begitu, lapor kepada Allah. Ya,
Dia nggak mau masuk surga melalui jalur kata Allah, ya udah begini. Kalau emang kau nggak mau masuk surga, yang orang-orang pada ngedambain pengen masuk surga, ya ente malah komen. Ya, kalau bahasa kita mah netizen ini Pak ya, komentar apa? Yang dikomentari ini yang mempunyai langit dan bumi. Akhirnya Allah bilang, sekarang timbang dah. Kalau emang amalmu ini sangat berat, seperti gunung seluas lautan, sekarang nikmat yang aku berikan seperti mata, congkel dah matamu. Ya malaikat, congkel matanya, timbang berat mana nikmat yang aku berikan dengan amal yang dia punya. Akhirnya ketika ditimbang amal yang dia kerjakan di dunia yang luar biasa dengan mata yang diberikan sama Allah, itu baru bola mata satu nikmat Allah. Ketika ditimbang amal yang kata dia beratnya luar biasa seperti gunung seluas lautan, ya itu nggak ada apa-apanya Pak. Masih beratan nikmat mata yang diberikan Allah. Itu baru mata. Kita kalau kagak ngeliatnya kagak enak Pak. Kita mati lampu nih, ya kita lagi baca atau lagi ada urusan kerja, mati lampu kita deg-deg banget, kagak enak. Lah ini kita diberikan nikmat sehat, mulai dari balik sampai kita sekarang masih diberikan nikmat mata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam kisah ini kita tidak boleh sombong dan angkuh mengandalkan amal kita, bahwa amal kita ini akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Tidak lain adalah itu adalah rahmat Allah. Kita bisa hadir di sini tidak lain kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ada orang yang pengen banget ibadah tapi tidak diberikan kekuatan oleh Allah, nggak jadi. Ya. Kita pengen dan diberikan kekuatan oleh Allah. Nah, inilah kita sampai pada hadir di majlis-majlis yang mulia seperti ini. Artinya itu mizan luasnya luar biasa. Ya. Nanti Rasulullah orang yang paling sibuk nyari umatnya. Mana riwayatnya? Nah, ini ada satu riwayat bahwa Rasulullah SAW ya, sebelum itu para gerombolan atau para manusia-manusia minta syafaat kepada Nabi, itu manusia minta syafaat yang pertama kepada Nabi Adam. Lalu kata manusia, segerombolan manusia datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Allah Adam, anta awwalul bashar. Wahai Nabi Allah Adam, engkau adalah manusia pertama, engkau adalah Nabi pertama. Ala tashfa'u lana ila rabbik. Berikan syafaat, mintain syafaat kepada Allah untuk kami semua. Lalu kata Nabi Adam, bilang kepada para orang yang meminta syafaat, wahai para umat Rasulullah, ya, aku tidak bisa memberikan syafaat sebab aku memiliki kesalahan dulu ketika ada di surga. Aku dilarang untuk makan buah khuldi, aku makan pisang. Ya, akhirnya kan Nabi Adam diturunin ke bumi Pak, sebab satu kesalahan. Nah, gara-gara satu kesalahan itu aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Nafsi riwayatnya begitu. Repot, aku repot. Jangan minta sama saya. Minta aja semua sama Nabi Nuh. Minta lagi tuh orang sama Nabi Nuh, ya Nabi Nuh, ya engkau adalah seorang nabi, ya, dan engkau adalah nabi, ya, yang sabarnya luar biasa, ya, menghadapi umat-umat. Ala tashfa'u lana ila rabbik. Mintain syafaat kepada Allah untuk kami semua. Akhirnya kata Nabi Nuh, sama, nafsi, saya nggak bisa memberikan syafaat. Karena dulu ketika umat saya nggak mau ngikutin saya pernah berdoa kepada Allah agar umat-umat saya diberikan bala. Akhirnya gara-gara sebab itu aku tidak bisa memberikan syafaat. Lalu minta dan sholat kepada Nabi Ibrahim, sama, Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Nabi Musa, Nabi Isa, singkat ceritanya, akhirnya para nabi menganjurkan minta dan sama junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya keminta kepada Nabi Muhammad, isfa' lana ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ana laha. Saya adalah orang yang kau tunggu-tunggu. Saya adalah yang nanti akan memberikan syafaat kepada. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami, berikan pertolongan kepada kami. Akhirnya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah katakan,
tu'ta washfa' tushaffa. Mintalah wahai Nabi Muhammad, maka aku akan kabulkan, dan berikan syafaat kepada umatku, niscaya syafaatmu akan diterima. Allah, kata Nabi Muhammad yang keluar dari lisan mulianya, ay Rabbi ummati, ummati, yang diingat kita, istrinya gak diingat, keluarganya gak diingat, sahabat yang dekat gak diingat, tapi kita ya sebagai umatnya yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad, Rabbi ummati, ummati. Itulah salah satu tanda cinta Rasulullah kepada kita ya. Makanya dalam hadis dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Itu para nabi Pak punya doa semuanya Pak, yang istijabah, yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi pada minta dan doanya sama Allah. Tapi kata Rasulullah, inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati Muhammad. Aku simpen doaku tidak lain nanti di yaumil kiamah, aku doakan umatku. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Makanya kita sebagai umatnya diperintahkan yang ngikutin syariat yang udah dibawa. Kewajiban kita ya sholat, taklim begini tuh. Kata Nabi, thalabul ilm faridatun ala kulli man. Menuntut ilmu itu salah satu kewajiban kita. Agar apa? Agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada sebuah makalah dalam kitab Zubat, Syekh Ruslan dalam kitabnya Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man, setiap orang ya, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malu, dengan ilmunya tapi dia tidak beramal ya. Dia beramal tapi tidak ada dasar ilmunya. Mardudatun la tuqbal, maka amal yang dia kerjakan mardud, tidak diterima. Kayak tadi itu urusan sholat ya. Kita urusan sholat itu walaupun menjadi makmum, tapi ada syarat-syarat kita menjadi makmum. Salah satunya ya tadi kita membaca rukun-rukun qauli yang 5 dari itu, takbiratul ihram, terus Fatihah, tahiyat, dan juga sholawat yang terakhir salam pertama. Makanya kalau ada orang yang udah kagak kuat nih nahan angin, pada salam pertama sudah selesai dan mau salam yang kedua, terus dia keluar pisan, maka sholatnya dianggap sah karena salam yang kedua bagian dari sunnah ya. Ini kita kalau semisal menganggap yang kedua ini bagian rukun, salah ya. Jadi yang pertama itu yang rukun. Makanya imam itu tungguin dulu, jangan dibarengin. Assalamualaikum kita barengin, jangan. Saya tadi Jumatan di Nurul Hikmah ya, di Masjid Nurul Hikmah bawah. Jadi masjidnya itu unik. Masjidnya itu nyerong Pak. Ya, nyerong begitu. Jadi lempengan makmum yang pertama itu kehalangan tembok. Jadi saya tuh kudu ngisi yang pertama sebagai makmum robit. Ini dalam ilmu fikih ya. Kalau di situ nggak ada yang ngisi, maka makmum yang pertama ini nggak kelihatan imam. Karena kan syarat orang menjadi makmum itu kan harus bisa melihat imamnya. Atau seorang makmum sudah banyak, contoh kayak kita id atau sholat Jumat sampai banyak jamaahnya, ada yang sampai belokan situ. Itu kan nggak bisa lihat Pak Ustadz, ngelihat orang ngelihat imamnya. Nah makanya ada makmum robit. Siapa sih makmum robit? Makmum sebagai penyambung untuk melihat seorang imam. Ini sangat penting karena ini menjadi syarat daripada sholat jamaah. Kalau semisal kita terhalang nih, kita terhalang sholat di samping tembok ya, kita hanya ngandelin suara mik doang, suara mik imam, ini tidak bisa menjadi ukuran ya. Makanya yang menjadi ukuran itu robit, penyambung. Kalau semisal di sini berarti dibuka itu biar kelihatan. Kalau semisal jamaahnya lebih, atau kayak tadi itu terhalang sama tembok, maka makmum yang pertama ini menjadi wakil sebagai makmum penyambung bagi imamnya. Nah dia harus ngikut yang ini. Nah dia melihat yang imamnya, karena yang pertama ini terhalang oleh tembok. Ini udah mimbar, ini tembok, imamnya jauh banget lagi. Ya, di sana nggak tahu begitu tuh DKM ya.
Nah akhirnya mau nggak mau si makmum yang samping yang depan pas itu karena nyerong kan nggak kelihatan, dia harus melihat makmum yang sampingnya. Ya makanya disebut dengan makmum robit. Robit itu artinya penyambung. Jadi kita nggak bisa imam assalamualaikum kita nggak lihat imam. Maka syarat jamaah kita ini ya nggak dapat 27 derajat yang kata Nabi. Kita jadi munfarid, sholatnya sendiri. Nah itulah sebagian daripada ilmu terkait tentang ilmu fikih dalam urusan jamaah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa fadilah ya sifat-sifat Nabi itu ciri khas selain itu adalah kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawaddu wa yakhsifu na'la wa yarqa'u thawban wa yahlabu syata. Ini sebagian dari sifat Nabi itu. Nabi sangat malu ya. Nabi itu punya sifat syadidal haya, orang yang sangat malu, bukan malu-maluin bukan ya, tapi punya sifat yang sangat malu. Makanya ketika ukuran kita baik atau enggak itu kita punya sifat yang malu sebagaimana Nabi. Karena al-haya minal iman, malu itu bagian dari iman. Orang kalau kagak punya sifat malu, gak bakal ada beginian. Biasa udah. Ya, karena udah gak punya sifat. Tapi kalau dia punya sifat malu dan dia merasa bahwa dia ini sangat haus dengan keilmuan, dia akan hadir. Ya. Selain daripada menambahkan ilmu dia, juga ini sebagian dari sifat malu kita kepada Allah Subhanahu al-haya minal ilmi. Wa tawaddu, Nabi juga punya sifat tawaddu. Apa tawaddu? Tawaddu itu rendah hati. Jadi enggak gampang menyalahkan orang lain ya. Selalu menganggap orang lain ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Makanya itu ada dalam kitab An-Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi itu mendefinisikan tawaddu itu begini Pak cara pandangnya. Kalau kita melihat anak kecil, maka yang kita pandang dia adalah orang yang belum pernah dosa, orang yang belum pernah melakukan dosa. Dan ketika seseorang ini memandang orang yang lebih tua, pandanglah dengan bahwa dia pernah sujud duluan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memandang orang yang bodoh yang tidak tahu agama, maka pandanglah karena dia melakukan kesalahan karena sebab dia tidak mengerti tentang ilmu. Jadi ketika kita pandang orang itu, gak gampang mandang menyalah-nyalahkan orang lain. Kita pandang dengan sebagaimana Rasulullah pandang itu dengan kasih sayang. Karena urusan benar, urusan salah itu tidak lain adalah ya keputusan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagian dari kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani begitu. Jadi kalau kita mandang anak kecil, ya kita jangan salahkan dia karena dia ya hakikatnya dia adalah belum pernah melakukan dosa. Kita pandang orang yang lebih tua, begini kelakuannya, pandanglah mungkin dia pernah sujud duluan di hadapan Allah. Ketika kita pandang orang yang gak ngerti tentang ilmu agama, pandang dengan kasih sayang, pandang bahwa dia tidak mengerti ketika melakukan kesalahan. Ibu yang dirahmati Allah, penutup ta'lim kita pada pagi hari ini ada suatu kisah satu, bahwa dulu ada seorang ibu-ibu di zaman Rasulullah SAW. Setelah para sahabat ini pulang dari perang Badar, itu kata sahabat bilang, memberikan informasi kepada ibu-ibu tadi, wahai ibu, ihtasibi 'alallahil khaira. Ibu yang sabar ya, semoga Allah membalasmu. Ibu-ibu itu langsung sontak bilang, bagaimana kabar Rasulullah? Ya, itu belum dijelasin langsung bilang bagaimana kabar Rasulullah. Akhirnya sahabat yang kedua bilang lagi informasi kepada ibu tadi, wahai ibu, ihtasibi 'alallahi khairan. Yang sabar, semoga Allah membalasmu. Kata ibu tadi, bagaimana kabar Rasulullah? Nah, akhirnya dia papasan dengan Rasulullah, ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang, ibu, ihtasibi 'alallahi khairan. Ya, sabarlah ya, bahwa suami dan juga anakku meninggal wafat ketika sedang perang Uhud. Apa jawaban ibu tadi? Ya Rasulullah, kullu musibatin dunaka jalan. Setiap musibah apapun selain daripada ya Rasulullah itu semua enteng. Allah, ini saking cintanya mama nih ibu sama Rasulullah. Sampai apapun yang disampaikan sahabat yang ditanya Rasulullah, bagaimana kabar Rasulullah? Ya.
Kata ibu-ibu tadi, kullu musibatin dunaka jalal. Setiap musibah apapun selainmu ya Rasulullah, ini enteng. Artinya kalau orang sudah cinta banget sama Nabi Muhammad, menjalankan apa yang disyariatkan, ya, insya Allah, ya, kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau hari ini kita ta'lim mengikut syariat Nabi Muhammad karena kita cinta kepada Nabi Muhammad dan beriman kepadanya, besok kita akan kumpul di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan kita sebagai umatnya. Dan momen ini, momen Rabiul Awal, momen Maulid, tidak lain adalah amaliyah-amaliyah yang dilakukan adalah memperbanyak membaca sholawat. Makanya kata ulama, orang kalau udah menemukan, maksudnya sudah bersama Rasulullah, sudah bersama Allah, istilahnya dia ikhlas ibadah, menghamba kepada Allah, dan juga dekat dengan Rasulullah dengan lisan yang basah, mengucapkan bacaan-bacaan sholawat, maka dia akan mendapatkan semuanya. Jadi kalau begini saya mau cerita lagi dah ya. Dulu di Yaman itu ada namanya pengarang kitab Sibtud Duror, namanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini beliau ini masyhur Pak, terkenal, alim, soleh, ya luar biasa. Akhirnya ada seorang yang kaya raya ini membawa dua peti yang isinya korma semua, kormanya bagus-bagus. Kalau itu bahasa kita korma ajwa dan yang paling bagus. Dia datang kepada Habib Ali, ya Habib, ini saya bawa korma buat Habib. Nah di situ itu ada orang yang sedang nungguin Habib Ali. Habib Ali bilang, ini mungkin orang lagi pengen banget nih, saya kasih. Itu Habib Ali belum nyentuh kurma yang diberikan oleh orang tersebut, langsung dikasih sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya udah, ini saya kasih kurma, engkau boleh jual, dan hasil jualnya engkau ambil duitnya. Saya ikhlas ya lihat. Akhirnya dia bawa, terima kasih Habib, terima kasih ya. Akhirnya ketika orang tersebut pergi ke pasar, dia ngejual itu kurma-kurmanya. Semua orang pada nawar karena ini adalah kurma yang kualitasnya luar biasa bagusnya. Akhirnya itu laku dan kurma dalam riwayat 50 giris ya. Tuh kalau bahasa kita duit yang banyak dan cukup untuk menafkahi anak keluarganya. Akhirnya ketika dia sesampainya mau terima kasih kepada Habib Ali, itu kurma yang tadi dia jual itu udah laku kepada orang lain. Ada satu muhibbin membeli kurma tersebut, semuanya dihabisin, nggak pakai ditawar udah. Dan orang tersebut juga sama pengen ke Habib Ali, pengen ngasih kurma yang tadi. Akhirnya ketika sesampainya di rumah Habib Ali Al-Habsyi, itu orang tadi itu yang beli kurma, yang orang ketiga berarti yang menjual, ada orang beli, dibeli lagi tuh sama orang yang lain. Dia datangnya, Habib, ini saya mau ngasih hadiah buat engkau, sebuah kurma. Itu orang yang tadi itu yang dikasih Habib Ali kurma kaget. Lah itu kurma udah saya jual, duitnya sama saya. Lalu ini kurma bisa dikasih Habib lagi, katanya gitu. Dia belum duduk, itu kurma datang lagi. Dia juga belum nyentuh Habib Ali, ngasih cuma-cuma ikhlas, repot. Dia kasih, kurmanya balik lagi. Nah inilah yang disebut dengan orang kalau udah dekat dengan Allah, mau nggak mau rezeki akan datang sendiri. Dia mau nggak mau, kata ulama, maunya aja datang, nggak mau juga. Ya, dia kasih itu kurma, dia nggak mau karena kasihan kepada orang yang nungguin. Dijual harta, dijual itu kurma, duitnya udah dia terima, kurmanya balik lagi ada orang yang kasih. Allah, itulah orang kalau bahasa Nabi Muhammad SAW, mana kosong malu min sodaqah, tidak akan kurang sedekah yang dikeluarkan untuk bersedekah. Artinya di bulan momen Maulid ini mudah-mudahan kita semuanya semakin bertambah cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sunnah-sunnahnya, dengan membasahi lisan-lisan kita untuk menyebut sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, mari sama-sama disuruh doa. Kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita pada hari ini diterima oleh Allah dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah tadi yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustaz Farisani, mudah-mudahan apa yang telah kita disampaikan kita bisa ambil manfaat dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sebagai pengacara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.